1. Dasar pemikiran. Setiap kecelakaan kerja pasti ada penyebabnya, dan setiap tugas dapat dipecah menjadi langkah-langkah sederhana yang memungkinkan identifikasi potensi bahaya di setiap tahapannya. Dengan mengenali bahaya tersebut sejak awal, maka dapat dilakukan pengendalian agar risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir atau dihindari. Program ini menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap pekerjaan agar keselamatan pekerja dapat terjamin. 2. Manfaat JSA Job Safety Analysis. JSA memiliki beberapa manfaat krusial dalam dunia kerja, di antaranya pelatihan bagi karyawan baru. JSA berfungsi sebagai bahan pengajaran pre-job instruction yang sangat efektif. Sebagai alat penyelidikan kecelakaan, JSA membantu mengidentifikasi penyebab kecelakaan untuk pencegahan di masa depan. Mengurangi kecelakaan dan cedera. Melalui identifikasi bahaya sejak awal, risiko kecelakaan dapat dikurangi. Evaluasi kinerja supervisor. JSA menjadi alat untuk menetapkan standar kerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang aman dan terukur. 3. Pengertian JSA. JSA adalah teknik yang berfokus pada tugas pekerjaan untuk mengenali potensi bahaya sebelum pekerjaan dilakukan, memungkinkan tindakan pencegahan yang efektif. Definisi ini merujuk pada norma internasional dari OSHA 371 yang menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam keselamatan kerja. 4. Personel terlibat dalam pembuatan Pembuatan JSA melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting. Supervisor departemen terkait memiliki tanggung jawab langsung terhadap pekerjaan dan karyawan. Pekerja pelaksana pekerjaan memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap tugas yang dihadapi. Personel kompeten, ahli atau yang memiliki pengalaman khusus dalam keselamatan kerja. 5. Tanggung jawab pengawas-pengawas merupakan pihak paling bertanggung jawab dalam pembuatan dan penerapan JSA karena memahami tiap jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh anggotanya, memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keselamatan pekerja, memiliki catatan kecelakaan yang lengkap sehingga tahu histori risiko, menguasai prosedur kerja sehingga mampu mengawasi pelaksanaan SOP dan JSA secara efektif. Nama perbandingan JSA dan JSA berfungsi sebagai SOP yang lebih terperinci, dapat langsung dibuat, mengidentifikasi tipe bahaya, dan bisa digunakan untuk evaluasi SOP. SOP merupakan tata cara kerja aman yang bersifat umum, tidak terlalu lengkap, dan tidak menggambarkan tipe-tipe bahaya secara spesifik, serta tidak dapat dipakai untuk evaluasi JSA. 7. Istilah dalam JSA pekerjaan. Task, misalnya mengganti bohlam lampu. Langkah kerja, job step. Contoh, memanjat tangga. Potensi bahaya, hazard. Misalnya tangga yang rusak. Risiko, seperti jatuh dari tangga. Pengendalian, kontrol. Tindakan inspeksi kondisi tangga dan melarang penggunaan jika rusak. 8. Tahapan membuat JSA. Proses pembuatan JSA terdiri dari 4 tahap utama. Memilih pekerjaan. Prioritaskan pekerjaan dengan jumlah kecelakaan tinggi, risiko fatal, potensi kecelakaan besar, dan pekerjaan baru atau hasil modifikasi. Menguraikan pekerjaan. Pecah pekerjaan menjadi beberapa langkah yang jelas dan logis, biasanya 5-10 langkah, diobservasi dengan seksama dan dikonfirmasi dengan pelaksana pekerjaan. Identifikasi bahaya. Analisa kemungkinan bahaya fisik, kimia, mekanik, dan lingkungan sesuai dengan kegiatan kerja. Tindakan pengendalian. Rancang upaya pengendalian risiko melalui eliminasi, substitusi, engineering control, kontrol administratif, dan penggunaan alat pelindung diri, APD. 9. Menentukan kerja dan langkahnya. Dalam penguraian langkah kerja, fokus pada apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana dilakukan. Perhatikan urutan langkah yang benar, dan diskusikan dengan pekerja untuk mendapatkan gambaran yang nyata dan dapat dipraktikkan. 10. Identifikasi bahaya dalam setiap langkah. Pertanyaan yang diajukan untuk mengidentifikasi bahaya antara lain. Apakah pekerja bisa kontak langsung dengan benda berbahaya, listrik, panas, bahan kimia? Apakah terjatuh dari ketinggian? Apakah ada risiko tertimpa benda? Apakah pekerjaan dilakukan secara berulang yang dapat menimbulkan cedera? Teknik yang umum digunakan adalah observasi langsung perilaku dan kondisi kerja,
serta komunikasi aktif seperti diskusi dan wawancara. 11. Pendekatan pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya dilakukan sesuai hierarki pengendalian. Eliminasi, menghilangkan bahaya. Substitusi, menggantikan bahan atau proses berbahaya dengan yang lebih aman. Engineering control, misalnya penggunaan pelindung mesin, isolasi atau ventilasi. Administrative control, melakukan perubahan prosedur kerja atau pelatihan. Penggunaan APD, alat pelindung diri. Sebagai alternatif terakhir, memastikan APD sesuai jenis risiko, layak pakai, dan terawat. 12. Contoh aplikasi JSA pada proses menggerinda batang besi langkah kerja dibagi menjadi pengambilan, penyimpanan, memasang benda kerja ke roda gerinda. Bahaya yang diidentifikasi antara lain, kontak tangan dengan roda gerinda, debu dan percikan api, cedera oleh benda tajam. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan safety gloves, safety goggles, sepatu keselamatan, instalasi exhaust lokal, serta instruksi kerja yang spesifik untuk menghindari risiko. 13. Pentingnya pencatatan dan komunikasi. JSA setiap potensi bahaya beserta cara pengendaliannya harus dicatat secara jelas dan nyata, tanpa menggunakan kata-kata yang ambigu seperti hati-hati atau waspada yang kurang spesifik. JSA yang telah selesai harus dikomunikasikan kepada seluruh pekerja terkait dengan cara pelatihan, briefing keselamatan, papan pengumuman, dan pemasangan di lokasi kerja. 14. Review dan pembaharuan. JSA harus selalu ditinjau ulang ketika terjadi kecelakaan sebelum pelatihan ulang, ataupun saat terjadi perubahan proses kerja agar tetap relevan dan efektif dalam mencegah kecelakaan. 15. Contoh kasus. Penanganan parkir kendaraan dan mengganti roda bahaya. Risiko mundur dan menabrak orang, mobil bergerak tiba-tiba, dongkrak jatuh, cedera tulang belakang dari cara angkat yang salah. Pengendalian. Periksa area belakang kendaraan, pasang gigi dan rem parkir. Ratakan permukaan tanah saat menggunakan dongkrak, cabut kunci kontak, dan pasang kartu lockout, serta gunakan teknik angkat yang benar menggunakan tenaga kaki. 11. Penutup program JSA merupakan alat efektif dalam mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, melibatkan pekerja, supervisor, dan pihak kompeten. Implementasi JSA juga mendukung pembentukan SOP yang lebih lengkap dan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem manajemen keselamatan kerja di lingkungan kerja. Kesimpulan program Job Safety Analysis, JSA adalah alat yang fundamental bagi organisasi dan perusahaan untuk memastikan keselamatan kerja dengan mengidentifikasi bahaya dan risiko secara sistematis sebelum pekerjaan dimulai. Melalui partisipasi aktif berbagai pihak, identifikasi bahaya yang rinci, dan langkah pengendalian yang tepat, JSA membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Penting bagi organisasi untuk selalu melakukan review dan update JSA agar sesuai dengan dinamika pekerjaan dan teknologi, serta meningkatkan kesadaran keselamatan setiap individu di tempat kerja.